Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Lugita Artamevia Suprijanto dengan NBI 146-2106. Dan juga dua teman saya, Mila Widiawardani dengan NBI 146-2105 dan satu lagi Alfira Nurosyanti dengan NBI 146-2161. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja pada penugasan penstrukturan keempat, yang di mana dataset yang kami ambil merupakan dataset citra medis bagian paru-paru. Untuk yang pertama, histogram equalization akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mila. Di sini saya akan menjelaskan tentang program histogram equalization. Yang pertama, ini adalah sebuah fungsi untuk mendapatkan histogram dari gambar A. Makanya di sini tuh dia menerima parameter A yang nantinya A ini akan diisi dengan inputan citra atau image-nya. Dan ini tuh fungsi ini digunakan untuk mendapatkan histogram gambar A dengan range 0 sampai 255. Nah, kemudian ini tuh digunakan untuk mendapatkan histogram dari citra A ini ya. Terus ini tuh digunakan untuk eh, mengambil ukuran dari nilai H, dan ini mengambil ukuran dari nilai A. Di sini tuh maksudnya tuh matriksnya gitu kalau di teorinya itu. Kemudian ini P adalah probabilitas P untuk gray level 0 sampai 255. Nah, di sini tuh H ini tuh seperti kemunculan nilai. Kemunculan nilai misalnya saya punya matriks gitu ya. Misalnya nilai satunya itu muncul 4. Nah, di sini 4 itu ditulis di sini. Kemudian N3 kali N4 ini tuh ukuran matriksnya. Misalnya ukurannya 4 kali 5 berarti dibagi 20. Kalau ukurannya 5 kali 5 berarti dibagi 25. Nah, kemudian ini S ini tuh fungsi transformasi TR itu penjumlahan gitu. Sama dengan jumlahan P dari 0 sampai K. Jadi misalnya ini kan udah didapatkan ya nilainya misalnya 0,15, 0,40. Berarti di sini tuh yang pertama itu 0,15, kemudian angka yang kedua itu 0,15 ditambah 0,40, 0,55 gitu. Kemudian nilai S juga untuk K0 sampai 255 itu dikalikan dengan nilai gray level tertinggi. Nah, di sini L-1. N1 ini tuh ibarat L ya di teori L-1. Kemudian proses transformasi gray level dari gambar input ke gambar equalization itu ditunjukkan dengan kode ini. Nah, ini A double A itu ya masih sama dengan A, terus zeros N3, N4. Kemudian ada looping yang dimana artinya setiap pixel di matriks itu dilakukan looping ini. Kemudian hasilnya itu ini tuh B Win 8B. Kemudian figur M sub B ini menampilkan citra dari B atau citra A yang sudah diolah dengan title equalization image. Kemudian di sini mengambil histogram dari B atau histogram yang sudah diolah tadi dengan title graphic equalization image. Nah, kemudian untuk memanggil fungsi ini saya menggunakan file baru yang namanya image underscore h. Nah, di sini saya menginputkan terlebih dahulu, menginputkan satu buah gambar. Kemudian di sini saya menampilkan gambar aslinya, gambar originalnya. Kemudian ini saya menampilkan histogram gambar originalnya. Nah, kemudian di sini baru saya memanggil fungsi dari histogram
histogram equalization. Kita jalankan. Oh ya, sebelum kita jalankan kita harus load package agar fungsi-fungsi yang dibutuhkan itu dapat dijalankan. Nah, apabila sudah selesai kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, dapat dilihat ini adalah gambar yang original. Kemudian ini adalah gambar yang sudah di equalization. Nah, di sini tuh diperjelas ya gambarnya itu di mana letak kayak penyakitnya gitu. Kemudian ini histogramnya. Histogram ini yang awal dan ini yang akhir. Jadi ini itu lebih diratakan. Jadi ini misalnya ini tuh ibarat apa ya, matriks yang sering muncul gitu. Nah, setelah di histogram itu jaraknya itu akan direnggangkan. Begitu sebaliknya. Nah, seperti ini ya. Ini tuh kan agak renggang. Nah, makanya setelah diolah itu akan menjadi lebih rapat seperti ini. Kalau ini rapat, nanti hasilnya itu akan direnggangkan jaraknya. Seperti itu. Kita coba gambar yang baru, gambar yang lain. Misalnya paru-paru. Kita jalankan kembali. Nah, ini gambar original. Kemudian ini gambar yang, nah di sini kita bisa lihat ini tuh lebih diperjelas ya. Grayscale-nya itu untuk warnanya itu lebih berbeda atau lebih dipertajam. Untuk warna putih, hitam, dan keabuannya itu lebih terlihat. Untuk histogramnya itu seperti ini. Nah, di sini kan terlihat apa namanya rapat di gambar originalnya. Kemudian setelah di equalization ini tuh akan menjadi sedikit renggang karena teorinya atau idenya dari histogram equalization itu meratakan keabuan. Jadi kemunculan itu yang paling banyak gitu, itu jaraknya akan direnggangkan. Kemudian kemunculan yang jarang itu jarak grey-nya itu dirapatkan gitu. Nah, sini saya punya 5 gambar. Kita coba semua. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lebih diperjelas. Kemudian untuk histogramnya itu seperti ini. Sama. Nanti akan ada yang direnggangkan dan ada yang dirapatkan seperti ini. Dan ada gambar keempat ya, gambar keempat. Nah, ini kedua, ini terus. Nah, equalization image-nya menjadi 3 gambar seperti ini. Jadi kita mendeteksi di mana letak penyakitnya itu. Kemudian ini histogramnya, dan ini akan menjadi kayak, nah, seperti ini, renggang-renggang. Kita coba gambar kelima, gambar terakhir. Kita run.
Kita tunggu sebentar, paruh 4. Nah, kita tunggu sebentar. Ini gambar sebelum diolah, kemudian ini gambar yang sesudah diolah. Kalau di sini apa ya, lebih agak diratakan. Terus grafiknya ini yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, nanti akan ada yang direnggangkan gitu. Ini untuk histogram equalization. Lalu yang kedua, yaitu local enhancement, akan disampaikan oleh saya. Nah, pada local enhancement ini, itu terbagi menjadi dua, local enhancement yang pertama, dan juga local enhancement yang kedua. Kita yang ke pertama dulu. Pada yang pertama, itu pasti akan meload sebuah citra, dan disimpan pada variabel bernama img. Ini saya menguploadnya namanya paru3.jpg. Lalu saya mau buat pada baris kelima ini itu digunakan untuk menampilkan citra yang secara originalnya, jadi belum diolah. Nah, pada baris yang ke-8 ini tuh digunakan untuk mengambil nilai ukuran matriks, yang dimana ini tuh IMG itu mengacu pada citra yang telah didefinisikan di atas. Lalu pada baris yang ke-10 sampai ke-13 ini, itu untuk mengambil nilai ukuran matriks, jadi batas baris bawah RBB, batas baris atas RBA, batas kolom bawah CBB, batas kolom atas CBA. Lalu membuat sebuah variabel G besar, G kapital, yang dimana itu diisi oleh nilai IMG. Nah, lalu pada baris yang ke-18 itu digunakan untuk mengambil area citra yang lebih detail. Jadi setelah didefinisikan di atas, itu didefinisikan di bawah lagi dan disimpan dalam variabel isub. Nah, pada baris yang ke-19, itu memanggil sebuah fungsi histogram equalization dengan nilai parameter isub. Lalu menampilkan citra olahan hasil olahan G, figur M-show G. G yang dimaksud adalah G yang telah didefinisikan di atas tadi, yang sudah diolah. Kita coba run. Ini agak lama. Nah, ini merupakan hasil foto yang original, belum diolah. Lalu, figur kedua ini hasil crop-cropannya. Jadi hasil equalization image-nya. Ini tergantung gambar dan fotonya juga. Lalu ini grafik equalization image-nya. Dan yang terakhir, ini citra yang diambil, yang di-crop, ditampilkan. Oke. Semisal ganti foto, kita coba paruh 2. Nah, ini gambar paru-paru yang gambar kedua secara original. Lalu ini hasil dari yang di crop equalization image-nya.
Lalu ini grafik equalization-nya. Dan yang terakhir, gambar keseluruhan dan menonjolkan gambar yang di-crop. Lalu kita beranjak ke local enhancement yang kedua. Nah, pada local enhancement yang kedua ini, itu berbeda dengan yang pertama. Yang pertama kan di-crop berdasarkan yang sudah di-inputkan kan. Nah, yang kedua ini itu kita bisa meng-crop sesuai keinginan kita. Tidak lupa, ini kita upload dulu citranya. Ini saya pakai paru ketiga, JPEG. Lalu ini pada baris ke-6 itu digunakan untuk menampilkan ada citra yang diinginkan. Ini sama RBB, RBA, CBB, CBA ini juga batas bawah, batas baris bawah, batas baris atas, kolom bawah, kolom atas. Lalu memanggil fungsi histogram equalization dengan parameter isUp dan menampilkan gambar hasil olahan G. Kita coba. Ini agak lama ya. Nah, ini hasil gambar yang tadi, yang pertama yang belum diolah. Nah, ini lalu saya crop sesuai keinginan saya. Saya crop di sini. Nah, ini muncul. Jadi ini hasil cropan saya. Dan ini grafik equalization-nya. Nah, lalu kita menuju yang local enhancement 2, tapi versi yang kedua. Tapi sebelum ke versi yang kedua, itu kita ke his underscore lokal, karena akan membuat sebuah fungsi histogram lokal, di mana fungsi ini itu pada function histogram lokal ini itu digunakan untuk menghitung histogram lokal dengan parameter FW, di mana F itu merupakan citra inputannya dan W merupakan jendela ketetanggaannya. Lalu pada baris yang ketiga satu ini, itu mengambil ukuran citra, size F. F-nya ini tuh nilai dari fotonya tadi, foto yang nanti diinputkan atau citra yang diinputkan. Untuk nilai outputnya. Lalu pada baris yang 35 ini, itu untuk menghitung jarak pusat ketetanggaan dari tepi citra. Nah, lalu membuat perulangan for. Nah, pada baris yang ke-48, itu mengubah nilai range dari 0 menuju 1 sampai 1. G1 sama dengan mat 2 gray dengan nilai G. Lalu pada baris yang 50, itu mengubah nilai range 0 sampai dengan 255. G1. Nah, untuk yang 53, itu untuk menampilkan output yang setelah diolah, dengan menambahkan sebuah judul setelah diolah. Lalu kita ke local enhancement yang kedua versi 2. Ini sama juga, kita harus menginputkan dulu, mengeload dulu citranya. Saya pakai paru2.jpg, lalu menampilkan fotonya, dan saya memanggil sebuah fungsi his underscore lokal dengan parameter F-nya tadi itu merupakan
gambar inputannya, dan W ketetanggaan. Di sini ketetanggaannya saya misalkan 3. Ini kita run dulu. Ini run-nya agak lama, jadi kita tunggu saja. Nah, ini untuk gambar yang originalnya. Kita tunggu yang satunya, yang setelah diolah. Nah, untuk yang hasil setelah diolah itu menjadi seperti ini. Jadi gambarnya itu agak noise. Nah, untuk yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvira Nurrosyanti. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Alvira Nurrosyanti dengan NIM 146200161. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan enchantment, historical enchantment. Di sini ada global main. M dan N ini adalah baris kolom dari citra A. Lalu H ini adalah jumlah kemunculan setiap nilai keabuan. Lalu yang ini adalah untuk probabilitasnya. R untuk ini menunjukkan nilai keabuan dengan range 0 sampai 255. Lalu ini untuk menghitung main. Untuk ini sendiri itu digunakan sebagai keterkaitan karena function ini memiliki keterkaitan dengan global main, maka ini berfungsi untuk mengambil nilai dan function global main tadi. Dan yang ini tadi sama seperti function yang ada di global main untuk menghitung baris di kolom citra A, lalu jumlah kemunculannya, probabilitasnya, dan range-nya. Dan ini berfungsi untuk menghitung standar deviasinya. A ini berfungsi untuk menginput image atau citra, dan ini adalah konstantanya. Dan seperti yang ada di global deviasi tadi, ini digunakan untuk keterkaitannya untuk mengambil nilai-nilai yang ada di global deviasi dan juga di global main. Dan ini adalah untuk jarak dari tepi citra. Di sini ada citra output-nya. Baris kolom citra A, dan ini adalah proses-prosesnya. Dan ini apabila true semua, maka proses ini akan dijalankan, di mana Gij nilai konstanta dikali double atau jumlah dari baris kolom A. Kemudian untuk function historical main digunakan untuk memanggil semua fungsi yang terkumpul di historical statistic.